Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmu salihat wa bifadlihi tansilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'usi birrahmat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbak man yuhibbuk wa hubbak amali yukarribuna ila hubbik. Allahumma amin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat begitu banyak sehingga kita bisa datang ke tempat yang paling mulia ini, masjid yang paling kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Jihad. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada guru besar kita, junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah salat maghrib dan teman-teman Bikers Muslim Bulukumba yang kami doakan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan bermajelis ilmu dengan Bikers Muslim Bulukumba dalam kegiatan somai dan dugem, solat ramai-ramai dan duduk dengar ceramah. Program ini kita laksanakan setiap Senin sampai Jumat dalam tempat dan waktu yang berbeda-beda. Untuk itu juga kami menyampaikan kepada pengurus masjid, kami mengucapkan banyak terima kasih atas karena telah memfasilitasi kami sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah jamaah sekalian, pada malam hari ini yang akan membawakan ceramah yaitu Ustaz Haji Ali Syukur. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada pemateri kami persilahkan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Nurul Jihad Buntu Bahari, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang kami muliakan juga para members Bikers Muslim Bulukumba yang sempat hadir di masjid ini atau yang sempat melihat langsung di halaman Facebook Bikers Muslim Bulukumba. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang sepantasnya keluar dari lisan kita
yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji zat yang memberikan kita ini kehidupan, memuji zat yang memelihara langit dan bumi ini, memuji zat tidak ada sesembahan selain Dia, memuji zat yang memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia. Pada malam hari ini, apakah di luar sana para jemaah sekalian tidak banyak orang pintar? Banyak orang pintar di luar sana. Apakah di luar sana tidak sedikit banyak orang yang cerdas? Banyak orang cerdas. Apakah di luar sana tidak banyak orang yang taat kepada Allah? Banyak di luar sana. Tetapi suatu kemuliaan bagi kita, Allah memilih kita, Allah melimpahkan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, yaitu majelis di mana Allah sangat cintai. Tidaklah kita beranjak dari majelis ini kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan bersyukur kita Allah memberikan hidayah bermajelis. Ini suatu kesyukuran bagi kita. Yang kedua adalah nikmat sehat. Para jemaah sekalian, sesungguhnya nikmat sehat inilah nikmat yang tertinggi. Banyak orang di luar sana para jemaah sekalian, banyak duitnya, milioner, tetapi apa? Sakit, gagal ginjal, dibantu pernapasan. Kita ini alhamdulillah yang duduk di sini pernapasan gratis, paru-paru berfungsi dengan baik, ginjal yang kita pakai ini masih berfungsi dengan baik. Ini kenikmatan yang sering kita lupakan para jemaah sekalian. Maka bukan hanya harta dunia itu nikmat, tapi nikmat kesehatan itu nikmat yang tertinggi. Hanya sering kita lupakan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesar, mengapa kita itu jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih sering berkeluh kesah karena kita jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur ini. Suatu hari ketika Muaz bin Jabal dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Muaz bin Jabal, "Ta'ali ya Muaz, kesini ya kamu Muaz." "Labbaika ya Rasulullah, saya memenuhi panggilanmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan mengatakan, "Wallahi inni uhibbuk ya Muaz." Wallahi sesungguhnya demi Allah saya sangat mencintaimu ya Muaz. Sahabat Rasulullah mencintai Muaz. Rasulullah mencintai sahabat Rasulullah ini namanya Muaz. Muaz ini masih muda tapi ahli dalam ilmu. Maka apa dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz? "Usika ya Muaz, saya berpesan kepadamu Muaz, la tada'anna duburi fi kulli salatan taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Inilah pesannya Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Artinya apa? Pesannya Rasulullah kepada Muaz berarti pesannya kita semua, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Yang pertama adalah, ya Muaz, jangan sekali-kali tinggalkan setiap akhir solatmu kamu mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku, ya bantu kekodong ya Allah, bantu sisa ya Allah, bantu saya ya Allah agar selalu berzikir kepadamu. Karena sesungguhnya kalau yang kita andalkan hanya solat 5 waktu berzikir, maka hanya 50 menit kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 23 jam kita kemana? Kalau kita selalu minta kepada Allah, ya Allah bantu aku selalu berzikir kepadamu, maka ketika kita keluar dari sholat isya, maka Allah memberikan hidayahnya agar selalu mengikatnya. Maka zikir yang terhebat adalah zikir dalam kalbu, yaitu la ilaha illallah. Jalan-jalan kita la ilaha illallah, duduk-duduk kita la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, kalbu ini, hati ini selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan ada cahaya ilahi di dalamnya. Ketika ada cahaya ilahi di dalamnya, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan sombong, tidak ada perasaan melebihi, tidak ada perasaan memandang enteng orang lain. Karena apa? Ada cahaya ilahi di dalamnya, maka nokta-nokta hitam yang ada dalam hati ini akan keluar para jemaah sekalian. Yang kedua, Allahumma inni ala syukrika. Ya Allah, bantu saya Allah agar aku selalu bersyukur kepadamu. Karena apa? Masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita tidak bersyukur. Maka ketika kita minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya Allah bantu aku selalu bersyukur, maka Allah limpahkan hidayah rasa syukurnya. Maka ketika itu kita merasa bahagia. Apapun yang ada dalam diri kita, kita merasa bahagia. Sedikit uang kita merasa bahagia. Dapat musibah ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita istiqomah di dalamnya. Karena apa? Ada rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Allahumma inni ala husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar beribadah dengan baik.
Kalau kita sering berdoa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita malas membaca Al-Qur'an, maka Allah melimpahkan hidayahnya untuk menggerakkan hati kita agar kita selalu membaca Al-Qur'an. Ketika kita malas sholat di masjid, para pemirsa, ketika kita malas sholat masjid, sholat di rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bantu saya Allah agar selalu beribadah dengan baik, maka Allah akan berikan hidayahnya, maka ringan langkah kaki kita ke masjid. Tadinya kita malas bermajelis, tapi ketika kita meminta kepada Allah, bantu aku ya Allah beribadah dengan baik, maka Allah berikan hidayahnya untuk kita rajin bermajelis. Para jemaah sekalian, ini 3 doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu Muadz bin Jabal. Tapi sebelum saya selesaikan ini masalah, ada duburi. Itu perkataan duburi itu akhir, bahasa Arabnya akhir. Artinya apa? Bisa 12 salam. Jadi sebelum salam kita berdoa dulu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa juga setelah salam, yaitu setelah salam langsung astagfirullah 3 kali, baru langsung baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Muadz. Yang kedua pada malam hari ini adalah marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali, dan seluruh umatnya yang selalu itba kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah bentuk ibadah. Artinya apa? Ketika kita berselawat kepada Rasulullah SAW, berarti ada pahala yang kita dapatkan, dan pahala ini langsung kita terima, tidak ada tertolak ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para jemaah sekalian, Allah berselawat kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Allah berselawat kepada kita. Maka ada hadis yang sangat populer yang saya sering bacakan, yaitu adalah Anas bin Malik qala. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallala wahidan salatan sallallahu alaihi asra salawatan wa quttat anhu asru khati'ati wa rufi'at lahu asru darajat. Rawahu Ahmad. Dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 dosanya diampuni, luar biasanya. 10 derajat, diangkat derajatnya 10, luar biasanya. Ini baru 1 kali salawat. Bagaimana kalau kita 10 kali salawat, 100 kali salawat, 300 kali salawat? Dan Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Kalau Rasulullah SAW, la yaj'al qabr idan, jangan datangi kuburku untuk hari raya, merayakan. Wasalli alayya, dan berselawatlah kepadaku. Inna solatakum tablughuni haitsu ma kuntu, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu adalah sampai kepadaku haitsu ma kuntu, dimanapun kamu berada. Di masjid ini Nur Jihad yang berada di Bontobahari, kita berselawat kepada Rasulullah SAW, maka sampai kepada Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Dan hebatnya para jemaah sekalian, seluruh nabi ada punya doa mustajab satu. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, likulli nabiyyan dakwatu mustajabat. Seluruh nabi punya doa yang mustajab. Punya doa mustajab. Wa likulli nabiyyan fata'ajjala dakwatuhu. Tapi seluruh nabi sudah memakai doanya di dunia ini. Ini saya, katanya Rasulullah, aktabatta yaumal qiyamah. Saya menundanya untuk hari kiamat. Agar apa? Syafaati li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku. Nanti para jemaah sekalian di padang mahsyar, Rasulullah SAW diperlihatkan surga Firdaus. Muhammad, ini surga Firdaus untukmu. Tidak gembira Rasulullah SAW. Apa dia katakan? Aina ummati, aina ummati, di mana umatku? Maka Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berdoa. Apa doanya para jemaah sekalian?
Ya Rabb, ya Rabb, fasafa'ni fihi. Ya Allah, berikanlah izin aku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Maka Allah berfirman, fasafa'ani, silahkan berikan syafaat. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi bisa berikan syafaat kepada umatnya, para jamaah sekalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktarum alayya solatan. Orang yang berhak nanti bersamaku di hari kiamat adalah orang yang banyak salawatnya. Maka jangan sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tidak mengenal kita. Karena apa? Kita malas bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, semoga kita semua diberikan hidayah agar selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang saya akan bawakan kepada maghrib ini menjelang isya adalah kita mempunyai amalan-amalan, tetapi ada amalan yang Rasulullah SAW mengatakan itu adalah amalan yang paling utama. Ketika Ibnu Mas'ud berjalan dipanggil, maka Ibnu Mas'ud berkata, qala Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, ini hadisnya dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh perawinya adalah Imam Muslim dan Imam Bukhari. Berkata Rasulullah SAW, berkata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyu afdalu amal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ini Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salati ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, berkata lagi Ibnu Mas'ud, tsumma ayyu ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, birru fi walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berkata lagi, tsumma ayyu ya Rasulullah? Bertanya lagi Ibnu Mas'ud, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas yang pertama, yaitu as-salatu ala waqtiha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa orang beriman, maka ketika hayya 'alas shalah atau adzan diberkumandangkan, maka bergegaslah ke masjid, karena itu salah satu adalah tepat pada waktunya. Maka berapa banyak orang yang lalai karena menunda-nunda solat, dan salah satunya untuk tepat waktu adalah di masjid, para jemaah sekalian. Karena apa? Tidak mungkin kita kalau di rumah kita bisa saja terlambat, tunda-tunda sebentar pi deh, masih banyak waktunya, masih jam 3 ini ya, belum asar pi. Tapi kalau di masjid kita ikuti ma'am. Dan hebatnya para jemaah sekalian, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, awwal yuhasibun nas yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya. Fa idza saluhat sairu amalihi. Apabila salatnya bagus, maka seluruh amalnya akan bagus. Fa idza fasadat sairu amalihi. Apabila salatnya jelek, maka seluruhnya amalnya akan jelek. Maka bagaimana caranya salat yang baik? Bagaimana salat yang terima? Maka kita datang ke masjid, kita datang berjamaah, para jemaah sekalian. Karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa khusyuk dalam 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tidak ada yang bisa sempurna, Pak. Pasti banyak ingatan. Namanya kita manusia biasa. Maka namanya Imam Nawawi pernah mengatakan, orang yang khusyuk, orang awam itu, yaitu ketika takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram itu khusyuknya orang-orang awam. Maka ketika kita tidak juga bisa mendapatkan kekhusyuan ini, maka harus melatih diri agar selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang waktu sholat, bergegaslah ke masjid. Kenapa? Kita khusyuk dulu, bertafakkur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita mendirikan sholat. Ini sangat luar biasa, Pak. Halanya para jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang melupakan sholat. Banyak di luar sana mengaku Islam, para jemaah sekalian. KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, tapi apa? Dia lalaikan ini ibadah sholat. Padahal ini ibadah sholat, para jemaah sekalian, adalah ibadah yang mulia.
bukan malaikat Jibril yang mengantar, tetapi Rasulullah SAW langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, apa ancamannya orang yang tidak sholat. Ini bukan saya mengatakan, tapi ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafizu 'alaiha lam nakum nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Rawahu Ahmad. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka akan ada kesuksesan, akan ada kebahagiaan, akan ada keberhasilan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka tidak ada lagi kesuksesan, tidak dia mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan keberhasilan di hari kiamat. Dan di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ancamannya sangat berat, bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapa yang 4 orang ini? 4 orang ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Fir'aun adalah raja. Dia mengatakan, anallah saya yang paling tinggi. Sombong dia dengan jabatannya, sombong dengan dia kerajaannya. Siapa itu? Haman. Haman adalah pejabat, menteri daripada Fir'aun. Maka sombong juga dengan jabatannya, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Qarun? Qarun adalah orang yang kaya, paling kaya raya pada saat itu, tapi dia sombong dengan kekayaannya. Dia mengatakan, ini rezeki yang saya dapatkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dilaknat juga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah saudagar kaya, sibuk dengan dagangannya sampai-sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita, orang yang tidak sholat itu, dikategorikan orang sombong oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena tidak ingin lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menganggap dirinya mampu melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Kenapa demikian? Karena merasa hebat, merasa paling mampu, apalagi seorang pejabat mampu melakukan apapun, seakan-akan bukan Allah yang melakukannya. Padahal itu seluruh kegiatan dunia ini, seluruh yang kita lakukan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, dan hebatnya lagi jangan sampai kita dicap oleh orang munafik. Ini ayat disimpan dalam surah Al-Munafikun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan harta dan anakmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dalam salat. Para jemaah sekalian, inilah yang penting kita lakukan. Bagaimana kita bisa tepat pada waktunya, maka datangi masjid. Yang kedua adalah birru fi walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai kita kepada lupa orang tua kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang membiayai kita, orang tua yang selalu sibuk bagaimana kita bisa berhasil dunia dan akhirat. Jangan sampai kita setelah menikah lupa kepada orang tua kita. Para jemaah sekalian, bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ridullah fi ridul walidain, suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Maka kalau ingin sukses dunia akhirat, maka muliakan orang tua kita. Ingin jaya dunia akhirat, maka jayakan orang tua kita. Ingin harta seperti seorang raja, maka jadikan raja orang tua kita. Untuk seorang laki-laki, kalau sudah menikah, itu tetap nomor 1 orang tuanya. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan sudah menikah, maka nomor 1 adalah suaminya. Ini begitulah kaidahnya Islam, para jemaah sekalian. Karena kenapa demikian? Karena perempuan ketika sudah menikah, maka tanggung jawab penuh diserahkan kepada suaminya. Masuknya surga dan neraka suaminya tergantung dari istrinya. Kalau istrinya soleha, maka suaminya bisa masuk surga, tidak bertanggung jawabkan. Tapi kalau istrinya, bapak-bapak rajin sholat, bapak-bapak rajin puasa Senin Kamis, anak masih keluar dari koridor Islam, anak-anak kita masih tidak sholat, istri kita tidak sholat, kita yang mempertanggungjawabkan para jamaah sekalian. Kullukum ra'i wa kullukum ra'i mas'ulu ala ra'iyatihi.
Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ingat satu kisah Alqamah. Alqamah itu pernah menyakiti hati orang tuanya. Ketika ingin meninggal dunia para jemaah sekalian, berat sekali rohnya meninggalkan jasadnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakar Alqamah, bakar Alqamah. Maka ibunya mendengarnya, maka ibunya mengatakan, ya Rasulullah jangan bakar. Walaupun dia pernah menyakiti hati saya, tapi saya tetap seorang ibu, pasti memaafkan Alqamah. Maka ketika dimaafkan, maka roh Alqamah meninggalkan jasadnya dengan kalimat la ilaha illallah, karena ada ridho dari orang tuanya para jemaah sekalian. Ingat Uwais Al-Qarni, ketika 1 tahun penuh dia latihan menggendong kambing naik ke gunung seberat ibunya. Ketika musim haji datang, maka dia gendong ibunya dari negeri Yaman ke Arab Saudi, ke Mekah, tawaf digendong. Setelah selesai, dia mengatakan, ya Syekh, bertemu dengan Syekh Abdullah bin Umar, mengatakan, ya Syekh, apakah saya sudah membalas jasa ibuku? Saya menggendongnya dari Yaman sampai ke Mekah ini bertawaf. Apakah saya sudah membalas jasa ibuku? Apa kata Syekh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala mengatakan begini, setetes air susu ibumu kamu belum balas para jemaah sekalian. Maka muliakan orang tua kita. Muliakan orang tua kita. Berapa banyak orang sekarang memandang enteng orang tuanya, menganggap orang tuanya seperti ini, seperti itu, menjadikan pembantu orang tuanya. Barang siapa yang seperti ini, jangan sampai murkanya Allah datang kepada kita para jemaah sekalian. Muliakan orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tua selama dia masih hidup para jemaah sekalian. Pertanyaan, bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Maka doakan orang tua kita. Rajin-rajinlah beristighfar. Rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami seperti yang menyayangiku waktu kecil. Ketika kita selalu berdoa kepada ini, selalu beristighfar untuk orang tua kita, maka azab kubur akan hilang dari orang tua kita para jemaah sekalian. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Baqi. Hari pertama dia begitu kencang caranya berjalan, cepat sekali. Hari kedua begitu lambat caranya berjalan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa hari pertama begitu cepat berjalan? Kenapa hari kedua begitu lambat berjalan? Maka Rasulullah SAW menjawab, hai sahabatku, hari pertama saya begitu cepat karena saya mendengar penghuni kubur ini disiksa begitu dahsyat. Dan hari kedua saya begitu lambat, saya tidak lagi mendengar siksaannya. Maka malaikat Jibril datang mengatakan kepada aku, ya Rasulullah, ini tidak disiksa lagi karena anaknya sudah beristighfar untuknya. Rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Apalagi malam Jumat ini orang tua kita yang sudah di alam barzah sana menunggu hadiah kita, maka perbanyak beristighfar, bacakan ayat suci Al-Quran agar apa? Amalnya sampai kepada orang tua kita. Para jemaah sekalian, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan segalanya demi apa? Demi jayanya Islam. Dulu para sahabat berperang sampai meninggal dunia, sampai syahid di medan perang. Tapi kita tidak ada zaman perang. Maka apa jihad kita para jemaah sekalian? Maka berjalanlah ke majelis, berjalanlah ke masjid. Apalagi berjalan ke masjid dengan sholat subuh. Itu sholat subuh sangat berat. Maka semua orang yang sholat subuh itu betul-betul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita lihat para jemaah sekalian. Saya ada pengalaman karena kami ini dari Bakers Muslim Bulukumba melakukan perjalanan selama hari Jumat kemarin kami berangkat, kami baru kemarin tiba, melakukan perjalanan selama 2000 km. Jadi naik motor kami 2000 km bersama rombongan tadabbur alam. Dan ada satu fenomena yang terjadi, dua masjid yang kami singgahi. Yang pertama adalah sholat duhur. Ada satu kabupaten di luar daripada Sulawesi Selatan, kami singgah, tidak ada orang. Waktu sholat duhur tidak ada. Maka kami suruh anggota kami, teman kami untuk azan. Jadi kami sholat, setelah sholat baru datang semua, baru datang dua orang datang itu habis dari sawah. Ini sudah sholat duhur dan 2 orang saja. Ini pengalaman sholat duhur. Ketika juga kemarin sebelum berangkat ke sini sholat subuh. Jadi saya pertama datang ke masjid itu tidak ada orang. Orang masjid lain sudah azan, tapi di masjid itu tidak azan, tidak ada orang, sendiri saja di masjid itu. Saya bilang, di mana orang semua ini? Ada teman kami suruh azan. Ternyata azan
Ternyata setelah kami azan baru datang satu orang, dan saya menunggu jemaah hanya satu orang. Saya bertanya, bagaimana kalau tidak ada gini? Dia tonji azan, dia tonji qomat, dia tonji imam, dia tonji makmum. Jadi kalau bilang sawu sukufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah, siapa yang mau kasta tidak ada orang di belakangnya? Ini para jemaah sekalian, fenomena yang terjadi. Maka jihad yang terbaik, jihad yang sekarang yang kita bisa lakukan, ada mengorbankan jiwa kita, mengorbankan keenak-enakan kita, mengorbankan kelezatan kita, yaitu bangun sholat subuh atau sholat isya dan di masjid. Inilah jihad yang terbaik. Apa jihad juga yang terbaik adalah mengorbankan harta kita untuk di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia, salah satu jeritannya ingin bangkit ke dunia ini adalah bersedekah. Wa anfiqu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Wa anfiqu, kata Allah, infakkan, karena demi Allah saya katakan ini malam, demi Allah saya katakan ini, demi Allah, karena tidak ada uang di kantong kita, tidak ada baju yang kita pakai ini Pak Bu, tidak ada makanan yang masuk di dalam diri kita, darah yang mengalir dalam tubuh kita ini, paru-paru berfungsi, jantung berfungsi, itu adalah rezeki Allah. Maka Allah katakan infakkan semua itu sebelum datang kematian kita, dan kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, tunda sebentar kematianku agar apa? Agar aku dapat bersedekah. Kita tidak mengatakan agar aku dapat umrah, kita tidak mengatakan itu, tapi kita mengatakan agar aku dapat bersedekah wa aku minas solihin, dan berbuat amal soleh. Para jemaah sekalian, inilah kajian yang kita antarkan pada maghrib isya ini. Sebelum saya tutup, ada pesan moral dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengatakan seperti ini. Ini nasihat untuk kita semua. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk pemirsa juga, ini nasihat yang terbaik untuk kita agar kita bisa sukses dunia dan akhirat. Kun indallah khairun nas. Kun indallah khairun nas. Jadilah kamu di pandangan Allah sebagai manusia yang terbaik. Artinya apa? Bagaimana manusia terbaik? Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan. Nasihat yang kedua, kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah di pandangan dirimu sendiri sebagai manusia yang jelek. Jadi kalau kita memandang derita, kita manusia jelek. Artinya begini kajiannya. Kalau kita memandang anak orang tua, kalau kita memandang orang tua, maka kita mengatakan kepada diri kita, oh dia amalnya banyak nih, karena banyak umurnya. Kalau kita memandang anak-anak, maka kita mengatakan, oh dia ini sedikit dosanya, saya banyak dosaku karena saya banyak umurku. Maka ketika kita ini selalu beranggapan begini, selalu menganggap kita jelek, artinya kita tawaddu, bukan rendah, misalnya rendah hina, bukan, tapi kita tawaddu, selalu mengontreksi diri kita. Ketika kita sibuk koreksi diri kita, ketika kita koreksi diri kita, maka ya kita tutup saja. Maka kita di sini tidak bisa, biar kita tutup saja ini kajiannya sampai di sini saya dulu. Maka ketika itu jadi sampai di sini dulu saya kajiannya. Yang terakhir adalah kun inda nas rijal minan nas, yaitu kita pandangan manusia sebagai manusia yang biasa. Cukup sampai di sini. Saya kira dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.